kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat sehat. Sholawat serta salamnya marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya yang turut tumut kepada aturan agamanya, termasuk kepada kita semua sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Direktur RSUD Kebayoran Lama, Ibu Dr. Yeni N. Harumansyah, Mas, beserta jajarannya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Al Ustadz Yuhadi MSI, dan para hadirin di ruang aula dan Zoom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam acara Halal Bihalal RSUD Kebayoran Lama, yaitu dengan mengangkat tema mendapatkan keberkahan selepas Ramadan. Mudah-mudahan semua yang hadir di aula dan di Zoom, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan selalu kita kesehatan, keamanan, keselamatan, keberkahan umur, rizki, dan dilancarkan segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saudara-saudara kita yang wabil khusus di negara Palestina dan umumnya kaum muslimin muslimat seluruhnya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan iman Islam, kemudian diberikan kesabaran, ketabahan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang meninggal dan meninggal di mati jannah Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala ditempatkan dalam raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan beberapa susunan acara, yaitu diantaranya pembukaan, kemudian yang kedua siraman rohani, yaitu dengan tema mendapatkan keberkahan selepas Ramadan, yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Dr. Irfan Yuhadi MSI, dan nanti ditambah ada tanya jawab yang nanti dipandu oleh rekan saya Mas Wani, dan yang ketiga penutup. Untuk itu kita menginjak ke acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara kita dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara pertama sudah selesai. Kita lanjut ke acara kedua, yaitu siraman rohani dengan tema mendapatkan keberkahan selepas Ramadan, yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Irfan Yuhadi MSI. Untuk itu kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya hidup di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Hanya dengan taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengisi bulan Ramadan yang mulia dengan berbagai amalan-amalan ibadah yang utama. Maka di penghujung Ramadan kemarin, kita disyariatkan untuk mengeluarkan zakatul fitri serta menunaikan sholat Idul Fitri. Maka semoga itu semua menjadi penyempurna ibadah puasa kita, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya dan dia menyebut nama Rabb-nya lalu melakukan salat.
Sebagian mufassirin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang yang mensucikan dirinya dalam ayat tersebut adalah mensucikan diri dengan mengeluarkan zakatul fitri di akhir Ramadan. Kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala lalu menjalankan salat, dan salat yang dimaksudkan di situ adalah salat Idul Fitri. Dan sebagian mufassirin yang lainnya menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang lebih umum. Namun kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amalan ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang bulan Ramadan telah lewat. Bulan yang penuh dengan keberkahan telah meninggalkan kita. Maka pertanyaannya, bagaimana ciri tanda seorang mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan yang mulia? Ada 3 ciri utama seorang mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah munculnya harapan agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang tidak pernah tahu apakah ibadah yang telah dilakukannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Sehingga seorang muslim dan muslimah hendaknya memperbanyak doa agar semua ibadahnya selama Ramadan bahkan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para salaf, para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka 6 bulan berdoa agar minta dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia. Dan selepas bulan Ramadan, mereka mohon kepada Allah agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Mu'alla bin Fadl rahimahullahu taala, kanu yad'una Allah 6 ashhurin an yablughahum syahra Ramadan. Mereka para sahabat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tsumma yad'ullaha 6 ashhurin an yataqabbalahu minhu. Kemudian 6 bulan setelahnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ibadah mereka. Di hari raya Idul Fitri, seorang tabi'in Wuhaib bin Ward rahimahullahu taala melihat orang-orang yang sedang riang gembira merayakan hari raya Idul Fitri. Maka Wuhaib bin Ward rahimahullahu taala mengatakan, "In kana haula'i taqabbala minhum siyamahum fama hadha fi'lul syakirin wa in kana lam yataqabbal minhum siyamahum fama hadha fi'lul khaifin." Kata Wuhaib bin Ward rahimahullahu taala, beliau ketika melihat orang-orang yang berbahagia riang di raya Idul Fitri, maka beliau menyatakan seandainya mereka ini adalah orang-orang yang diterima puasa mereka, maka bukan seperti ini ekspresi orang-orang yang bersyukur. Wa in kana lam yataqabbal minhum siyamahum. Kalaulah mereka adalah orang yang tidak diterima puasanya, fama hadza fi'lul khaifin. Maka bukan seperti itu amalan perbuatan orang-orang yang takut. Ali bin Abi Thalib, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 40 Hijriyah di bulan Ramadan, beliau pernah berpesan kepada kita semuanya, kunu liqabulil amali asyadda ihtimaman minkum bin amal. Jadilah kalian menjadi orang yang fokus diterimanya ibadah kalian daripada amalan kalian itu sendiri. Alam tasma'ullaha azza wa jalla yaqul innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Ali bin Abi Thalib, bukankah kalian mendengar Allah azza wa jalla pernah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah pada ayat yang ke-27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, seorang ulama ahli tafsir, menjelaskan tentang makna ketakwaan yang dimaksudkan dalam ayat itu dalam kitab beliau Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau mengatakan ayil muttaqina lillahi fi dzalikal amal. Orang yang diterima ibadahnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan tersebut. Bagaimana kiranya
seorang dikatakan bertakwa dalam satu amalan, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, bi an yakuna amaluhum khalisan liwajhillah muttabi'ina fihi li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya adalah, siapa yang berani menjamin bahwasanya ibadah kita selama bulan Ramadan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan ibadah yang pernah kita lakukan itu masih terkotori dengan riya, dengan sum'ah, karena mengharapkan sanjungan dan pujian dari manusia, wal iyadzu billah. Di antara sifat orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala sediakan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya untuk mereka adalah orang yang ketika dia melakukan amalan kebaikan, selesai dia melakukan satu amalan kebaikan, maka bukan bangga yang ada di hatinya, bukan ujub yang tampak pada dirinya, akan tapi dia takut bahwa amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun pada ayat yang ke-60, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati mereka ini penuh dengan ketakutan, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka yakin bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat yang mulia ini. Surat Al-Mu'minun pada ayat yang ke-60. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ahumul yasrabuna al-hamra wa yasrikun." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang yang melakukan kebaikan tapi masih terjerumus dalam dosa-dosa besar, seperti meminum khamar, mereka juga mencuri? Apakah seperti inilah gambaran mereka wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya binta Siddiq, walakinnahumul ladina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Ulaika alladina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu maksudnya wahai putri As-Siddiq. Bukan itu orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini wahai putri As-Siddiq. Akan tapi mereka adalah orang-orang yang telah berpuasa. Orang-orang yang telah letih melakukan qiyamul lail dalam salat-salat mereka. Orang-orang yang telah habis hartanya karena sedekah mereka. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Tapi mereka masih takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladina yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam melakukan amalan kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan merekalah orang-orang yang akan segera mendapatkan apa yang telah mereka amalkan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan kenapa orang-orang ini, orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ini, mereka dihantui rasa takut setelah mereka melakukan amal salih. Mereka tidak melakukan keburukan dan kemaksiatan. Akan tetapi mereka ini melakukan amalan kebaikan. Tetapi hati mereka masih dipenuhi dengan ketakutan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, khaifatun inda ardil a'maliha alaihi. Mereka takut ketika hari ditampakkan amalan-amalan mereka pada hari kiamat kelak. Wa wuqufi baina yadayhi. Ketika mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, an takuna a'maluhum ghaira munjiatin min adzabillah. Mereka khawatir, mereka takut amalan yang telah mereka lakukan itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwati fillah
ternyata orang-orang yang telah beramal tidak muncul kesombongan, ujub, bangga pada dirinya, akan tapi justru ketakutan karena kuatnya iman mereka, karena bersihnya hati-hati mereka. Kata Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau mengatakan tentang orang-orang tersebut, amilu lillahi bitta'ati wajtahadu fiha wa khafu an turadda alaihim. Mereka itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan dan bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Wa khafu an turadda alaihim, akan tapi mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda yang pertama, seorang yang mendapatkan keberkahan Ramadan, maka bukan kesombongan yang muncul pada dirinya, bukan ujub, bukan bangga yang ada pada hatinya, tetapi justru ketawaduan, ketakutan. Jangan-jangan amalan yang telah dilakukan selama Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang kedua, seorang yang mendapatkan keberkahan Ramadan adalah diberikan kemudahan dalam melakukan amalan-amalan kebaikan selanjutnya. Dikatakan oleh sebagian para salaf, min thawabil hasanatil hasanata ba'daha wa min jaza'is sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Kata para ulama-ulama salaf kita sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau mengatakan di antara balasan dari amalan kebaikan adalah kebaikan setelahnya, dan di antara balasan dari amalan keburukan adalah keburukan yang setelahnya. Maka seorang yang mendapatkan keberkahan Ramadan, dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan setelah Ramadan. Di antara amalan kebaikan yang perlu kita perhatikan setelah datangnya bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan adalah melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal untuk menggenapkan puasa selama 1 tahun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shama Ramadhana thumma adbahu sittan min Syawalin kana qasiyamid dahri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa selama 1 tahun. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bagaimana kiranya puasa Ramadan yang 30 hari, 1 bulan, ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal itu mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bahwa puasa 1 bulan, 30 hari dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Jadi seorang yang puasa 30 hari seperti berpuasa 300 hari. Dan seorang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal seperti berpuasa 60 hari. Karena 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sehingga berpuasa 30 hari dan 6 hari di bulan Syawal seperti berpuasa 36 hari yang dilipat gandakan menjadi 10 kali sehingga sebanyak 360 hari. Dan 360 hari itu seperti puasa setahun lamanya. Sehingga orang yang belum menyelesaikan puasa Ramadan, dia melakukan puasa Syawal, maka dia belum mendapatkan keutamaan ini, karena keutamaan tersebut hanya didapatkan oleh orang yang menyelesaikan puasa Ramadan, kemudian melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, seperti membaca Al-Quran, salat sunnah, qiyamul lail, bersedekah, maka itu menjadi ringan baginya. Karena dulu ketika bulan Ramadan dia mampu salat 11, bahkan lebih dari itu dalam qiyamul lailnya, dalam tarawihnya, maka tentunya menutup salat malam dengan witir yang 3 rakaat lebih ringan baginya. Kalaulah dahulu dia membaca Al-Quran 1 hari 1 juz minimal, maka untuk membaca 1 hari 1 halaman atau 1 lembar maka lebih ringan bagi dia. Sehingga mudah baginya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan selanjutnya. Kemudian ciri yang ketiga, orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan adalah tampak cerminan ketakwaan pada dirinya. Ingatlah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa tujuan disyariatkannya puasa Ramadan agar kita orang-orang yang beriman
semakin meningkat kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga idealnya setelah Ramadan ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan di antara ciri orang-orang yang bertakwa. Beliau mengatakan, "At-taqwa huwa khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketakwaan adalah yaitu engkau takut kepada Allah yang maha mulia. Kemudian engkau mengamalkan Al-Quran yang diturunkan. Engkau qanaah, engkau menerima rizki yang sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil. Dan engkau habiskan usiamu, sisa usiamu dengan berbekal untuk perjalanan yang panjang setelah kematian. Maka orang-orang yang bertakwa akan tampak cerminan ketakwaannya dari cara dia berucap dan cara dia berbuat. Dia akan berhati-hati. Apakah perbuatannya itu baik ataukah malah sebaliknya? Apakah ucapannya mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan? Sehingga orang-orang yang bertakwa berhati-hati dalam berucap dan berbuat. Apa kata Wuhaib bin Warad rahimahullah ta'ala? Beliau pernah mengatakan, "Man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuh." Barang siapa yang menganggap bahwasanya ucapannya adalah bagian dari amalannya, yang akan dicatat oleh para malaikat yang akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat, qalla kalamuhu, maka dia akan sedikit berbicaranya. Dia tidak ingin ucapannya menyakiti orang lain. Dia tidak ingin meminta maaf karena ucapan yang diucapkan hari ini. Kalaulah dahulu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang itu berucap hanya dengan verbal, hanya dengan lisannya. Akan tapi hari ini di zaman kecanggihan teknologi, seorang bisa berucap dengan tulisannya, dengan komentarnya di media sosialnya. Maka berhati-hatilah dalam berkomentar, dalam berucap, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagai penutup, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu bahwasanya di antara tanda-tanda orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan adalah orang yang muncul rasa harap amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang dimudahkan untuk melakukan amalan kebaikan selepas bulan Ramadan, dan seorang yang tampak cerminan ketakwaannya. Maka ingatlah bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kecuali untuk mengesahkan ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Qatadah, seorang tabi'in di Basrah yang wafat tahun 117 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, "Man tafakkara fi khalqi nafsihi arafa annahu innama khuliqa wa luyyinat mafasiluhu lil ibadah." Kata Qatadah rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang memikirkan penciptaan dirinya, dia lihat bagaimana saraf-sarafnya demikian sempurna, ciptaan dirinya demikian luar biasa, dia pikirkan penciptaan dirinya tersebut, arafa annahu innama khuliqa, dia akan sadar, dia akan memahami bahwa dia diciptakan di muka bumi ini, waluyyinat mafasiluhu, dan dilunakkan sendi-sendinya, dimudahkan dia melakukan pergerakan lil ibadah. Semua itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah wahai saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beribadah, maka ibadah kita tidak boleh berhenti kecuali ketika ajal kematian datang menjemput kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Rabbmu sampai datangnya keyakinan untuk kalian. Abdullah bin Abbas, sahabat pakar tafsir, dan juga muridnya Mujahid serta jumhur di kalangan mufassirin, mereka menafsirkan kata yakin dalam ayat itu di akhir surat Al-Hijr pada ayat yang ke-99 itu, al-yakin yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah al-maut,
yaitu sampai datangnya kematian untuk kalian. Kenapa kematian dikatakan al-yakin? Karena kematian merupakan sesuatu yang diyakini pasti akan terjadi. Sehingga seorang selama dia masih hidup, selama dia masih ada nyawa, ada roh yang ada di badannya, maka selama itu pula dia wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berakhirnya Ramadan bukan berarti berakhirnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan sebaliknya, berakhirnya Ramadan setelah kita melalui madrasah di bulan Ramadan yang demikian utama dan mulia, maka semoga itu semua memudahkan kita di dalam melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Sungguh indah apa yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau pernah berpesan dalam tafsirnya, istamirra fi jami'il awqati ala taqarrubi ilallahi bi anwa'il ibadat. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beristiqomahlah kalian di semua waktu-waktu kalian dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai jenis peribadahan. Apa yang bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan seperti berzikir, membaca Al-Quran, salat-salat sunnah dan yang lainnya, maka kita berusaha melakukannya semampu kita. Semoga ini bisa memantik semangat kita sehingga selepas bulan Ramadan kita mendapatkan keberkahan dan itu mampu kita pertahankan sampai datangnya Ramadan berikutnya, bahkan sampai ajal menjemput kita. Semoga ini bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya baik, jazakallahu khair Pak Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan Silakan. untuk Mas Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, Silakan. ketika memasuki bulan 1 Syawal, ucapan apa yang yang dulu dilakukan oleh para sahabat? Apakah kita mengucapkan maaf-maafan atau kita mengucapkan taqabbalahu minna wa minkum? Taib, Masya Allah. Wa jazakumullah khairan, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika dahulu mereka selesai dari bulan Ramadan dan bertemu di hari Idul Fitri. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari bahwasanya dahulu para sahabat ketika mereka saling bertemu di hari raya Idul Fitri maka mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita. Dan ini diantara tahniah ya, diantara ucapan selamat yang disyariatkan atau yang disunnahkan sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat. Mereka saling bergembira, saling mengucapkan selamat dan isi ucapan selamat mereka adalah doa agar ibadah-ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ucapan yang dulu pernah disampaikan oleh para sahabat ketika mereka bertemu satu dengan yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Silakan mungkin yang lainnya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, Silakan. ketika kita sudah masuk di 1 Syawal, apakah itu memang ada hadis yang menyatakan kalau memang kita dosa-dosa kita yang lalu sudah terhapus, atau memang nanti di suatu saat di yaumul akhir dosa-dosa itu akan tetap jadi timbangan kita di akhirat Ustadz? Masya Allah. Taib, Masya Allah. Barakallahu fikum. Luar biasa pertanyaannya. Apakah seorang yang berada di bulan Syawal, ya Idul Fitri, itu semua dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah masih ada yang akan dimintai pertanggungjawaban? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam salah satu hadisnya, "Raghima anfu rajulin adraka ramadhana thumman salaha qabla an yughfar lahu." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sungguh binasalah, sungguh celakalah orang-orang yang dia diberikan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan yang mulia.
kemudian bulan Ramadan itu lewat meninggalkannya, akan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Rabb-nya. Ini menunjukkan bahwa ketika 1 Syawal, ketika Idul Fitri, maka manusia terbagi menjadi 2 golongan. Ada orang-orang yang mendapatkan kemenangan dengan dilipat gandakan pahalanya dan diampuni dosa-dosanya. Dan sebaliknya di sana ada orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan sehingga dia pun tidak mendapatkan pahala yang banyak, bahkan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah orang-orang yang merugi, wal iyadu billah. Maka beruntunglah orang-orang yang mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Diisinya dengan puasa yang baik, dengan qiyamul lail dan berbagai kebaikan-kebaikan yang lainnya. Suatu ketika Talhah bin Ubaidillah dia melihat ada 2 orang yang menemui Nabi SAW. Yang 2 orang ini sama-sama menyatakan masuk Islam. Kemudian salah satu dari mereka terbunuh di medan peperangan, jihad fisabilillah. Kemudian satu orang yang kedua baru meninggal dunia secara biasa setahun setelahnya. Akan tapi Talhah bin Ubaidillah, dia melihat orang yang kedua itu surganya lebih tinggi dan lebih utama dari orang yang pertama yang terbunuh di medan peperangan. Maka keesokan baginya Talhah bin Ubaidillah ini menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Dan terkagum-kagumlah para sahabat. Bagaimana kiranya orang yang meninggal biasa bisa mendapatkan sorga yang utama, yang mulia, mengalahkan orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berangkatlah mereka kepada Nabi SAW menyampaikan kekaguman mereka terhadap mimpi Talhah bin Ubaidillah. Apa kata Nabi SAW? Bagaimana kalian bisa kagum dengan mimpi Talhah? Bukankah orang yang meninggal kedua, dia sempat bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Dia sempat melakukan salat ini dan itu. Ketahuilah bahwasanya jarak surga dia dengan orang yang sebelumnya itu adalah sejauh antara langit dan bumi. Ini semua menunjukkan bahwa orang-orang yang mengoptimalkan bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Sebaliknya, orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan, maka dia mendapatkan kerugian yang sangat fatal, wal iyadu billah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan ketika menyebutkan tentang keutamaan Lailatul Qadar, yang orang saat beribadah di malam itu, maka itu lebih baik daripada dia beribadah 1000 bulan. Lebih dari 83 tahun. Rasulullah mengatakan, man khurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan malam itu, maka sungguh dia telah diharamkan dari semua kebaikan yang ada. Maka dari sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa ada orang-orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah wal iyadu billah. Semoga kita tidak termasuk golongan tersebut. Dan kebanyakan dari kaum muslimin yang mengoptimalkan Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya. Wallahu ta'ala alam. Untuk pertanyaan berikutnya Ustadz mungkin agak tidak sesuai tema mengenai fidyah Ustadz. Untuk cara fidyah untuk wanita atau yang berhalangan puasa Ramadan, apakah ada perbedaan untuk seandainya puasanya 7 hari atau 30 hari untuk ibu yang sedang hamil? Cara membayarnya seperti apa Ustadz? Baik, Masya Allah. Wajazakumullah khairan. Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus ya tentang fidyah bagi wanita yang hamil dan menyusui ya. Sebelumnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita perlu tahu bahwa para ulama-ulama kita berbeda pendapat tentang konsekuensi wanita yang hamil dan menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dalam beberapa pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa mereka ini wajib mengqadha puasanya karena kedudukan mereka ini bimanzilatil marid, seperti kedudukan orang yang sakit. Dan orang yang sakit disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka harus mengqadha puasanya. Ini adalah pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang menyatakan cukup bagi mereka membayar fidyah saja. Sebagaimana disebutkan dalam athar, diantaranya adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas, kemudian pendapatnya Abdullah bin Umar, yang semua sahabat-sahabat ini mereka menghukumi bagi wanita yang hamil dan menyusui cukup membayar fidyah saja.
Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Adapun pendapat yang ketiga adalah pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala yang merinci apabila mereka ini meninggalkan puasa karena kondisinya yang beratnya, hamil pada awal-awal kehamilan yang tidak mungkin untuk berpuasa, atau orang yang menyusui karena memang tidak mampu, dia perlu banyak makan untuk asupan gizi, untuk ASI-nya, maka orang yang seperti ini terkena qadha saja, tidak terkena fidyah. Akan tapi kalaulah dia meninggalkan puasa karena sebenarnya dia mampu berpuasa, tapi dia khawatir anaknya, khawatir janinnya, dia terkena dua. Yang pertama dia terkena fidyah karena dia mampu tapi tidak berpuasa, dan dia terkena qadha karena dia punya hutang puasa. Itu di antara tiga pendapat ulama, meskipun kami sendiri cenderung pendapat fidyah ya dalam masalah ini, wallahu taala alam. Adapun bagaimana teknisnya, para ulama kita juga berbeda pendapat tentang berapa ukuran fidyah itu. Berapa ukuran fidyah? Pendapat yang pertama, ukuran fidyah itu adalah setengah sok ya, atau 1 sok, yaitu sekitar 6 ons. Sekitar 6 ons. Kemudian ada yang mengatakan fidyah itu adalah 1 mud ya, sekitar 6 ons. Ada yang mengatakan setengah sok, yaitu 1,5 kilogram. Itu kalau berupa makanan pokok. Jadi ada yang mengatakan 6 ons atau ada 1,5 kilogram. Dan kami cenderung mendapat yang 1,5 dalam masalah ini. Ada juga yang menyebutkan bahwa boleh mengeluarkan fidyah itu dengan makanan pokok. Jadi makanan yang siap saji 1 porsi itu disuguhkan kepada fakir miskin, maka itu sudah mencukupi fidyahnya. Bagaimana kalau hutangnya 7 hari? Ya dia dibayar dengan 7 porsi makanan atau 1,5 kilogram kali 7 begitu. Seperti itu cara pembayaran fidyah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya silakan, mungkin ada yang lainnya? Alhamdulillah Ustaz. Pertanyaan sudah habis Ustaz. Alhamdulillah. Lanjut ke doa ya Ustadz ya. Iya, nah. Mohon untuk doa Ustadz supaya kita semua di sini peserta Zoom dan keluarga RSUD Kebayoran Lama supaya diberi kemudahan, dan untuk keluarga saudara-saudara kita yang di Palestina diberi kekuatan yang sedang dapat ujian, sedang berperang Ustadz. Nah. Tafadhol Ustadz, dibimbing untuk doa Ustadz. Baik, Masya Allah. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Marilah dalam pertemuan yang mulia dan berbahagia ini kita tutup dengan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan keistiqomahan selepas bulan Ramadan yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdaus al-a'la wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah acara siraman rohani sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih Ustadz telah telah menyampaikan secara jelas dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa dan dimudahkan dalam peningkatan amaliyah ibadah kita di bulan Syawal ini. Amin. Sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin semuanya yang mengikuti dari awal sampai akhir dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semuanya, mohon dimaafkan. Dan kita akhiri acara saya intinya dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, silakan.